Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini Kang Rekap akan menceritakan film berjudul A Bittersweet Life. Gimana alur cerita selengkapnya? Langsung saja kita putar filmnya. Let's check it out. Alkisah pada suatu malam, terlihat seorang pria bernama Sunwo sedang makan di hotel milik bosnya. Tak lama kemudian, seorang pegawai datang membawa pesan agar Sunwo membereskan sebuah masalah. Tanpa banyak bicara, Sunwo langsung berjalan menuju ruangan yang dimaksud bersama tangan kanannya bernama Minji. Sesampainya di sana, terlihat tiga pria masih berada di hotel meski jam operasional sudah selesai. Mereka menolak pergi dan memilih membuat keributan. Namun, mereka salah memilih lawan. Dengan tenang, Sunwo menghajar ketiga pria itu tanpa ampun. Keesokan harinya, Sunwo diundang makan bersama bos besarnya yang bernama Mr. Kang. Kang adalah ketua mafia terbesar di Korea Selatan. Selama 7 tahun, Sunwo selalu menjadi tangan kanan paling setia dan paling dipercaya olehnya. Tak lama kemudian, seorang pria bernama Monsuk datang menemui mereka. Dia juga tangan kanan Kang, namun sifatnya sangat berbeda dengan Sunwo. Dia ceroboh, kasar, dan sembrono. Bahkan, sebelum sempat duduk makan, Kang langsung mengusirnya. Setelah Monsuk pergi, Kang memberi misi penting kepada Sunwo. Dia diminta mengawasi dan menjaga pacarnya selama Kang pergi ke luar negeri. Karena Kang curiga, wanita itu mungkin menyembunyikan sesuatu. Keesokan harinya, Sunwo datang ke rumah wanita tersebut. Dan saat pintu terbuka, dia langsung terdiam. Wanita itu bernama Hesu, seorang mahasiswi seni yang cantik dan anggun. Bahkan Sunwo yang biasanya dingin sampai sulit mengalihkan pandangannya. Tak lama kemudian, Hesu menerima telepon dari seseorang dan pergi keluar. Sebelum pergi, Sunwo memberikan kartu namanya. Dia berkata, "Hubungi aku kapan saja jika membutuhkan sesuatu." Sejak hari itu, Sunwo terus mengikuti dan menjaga Hiso kemanapun dia pergi. Hari demi hari berlalu dan tanpa sadar Sunwo mulai menyimpan rasa padanya. Di sisi lain, Monsuk memberitahu kalau tiga pria yang dihajar Sunwo saat di hotel dulu ternyata anak buah mafia lain. Mereka adalah bawahan bos gangster bernama Beck. Dan masalah itu membuat hubungan antar geng mulai memanas. Beck kemudian menelpon untuk meminta penjelasan. Namun, Sunwo dengan dingin berkata, "Kalau ingin bicara, Sherlock saja, tak parani." Lalu dia menutup telepon begitu saja. Jawaban itu membuat Beck murka. Sementara itu, hubungan Sunwo dan Hesu semakin dekat. Bahkan, hanya dengan melihat senyumnya saja sudah cukup membuat hidup Sunwo terasa hangat. Namun, semua berubah saat Sunwo menjemput Hesu. Dia melihat seorang pria diam-diam datang menemui wanita itu. Sunwo sempat pergi, namun di tengah jalan dia sadar mobil pria itu justru kembali menuju rumah Hesu. Tanpa pikir panjang, Sunwo langsung berbalik arah. Dan benar saja, pria itu berada di dalam rumah Hesu. Sunwo langsung menghajarnya dengan brutal. Namun, saat hampir membunuh pria itu, Hesu justru melindunginya. Di saat itu, Sunwo teringat perintah Kang. Apapun yang terjadi pada Hesu, dia wajib untuk melapor. Tapi Sunwo memilih diam karena dia tahu jika Kang mengetahui semuanya, Hesu mungkin akan celaka. Dan keputusan itulah yang nantinya menghancurkan hidupnya. Sebelum pergi, Sunwo memperingatkan pria itu agar menjauhi Hesu selamanya. Jika tidak, dia akan membunuhnya dengan kejam. Ucapan itu justru membuat Hesu kecewa dan ketakutan. Dia langsung mengusir Sunwo dari rumahnya. Dalam keadaan emosi, Sunwo berjalan di jalanan malam. Sekelompok pemuda tiba-tiba membuat masalah dengannya. Dan mereka pun langsung dihajar habis-habisan.
Setelah itu, Sonwoo pergi ke sebuah parkiran. Di sana, dia merasa sedang dibuntuti. Lalu muncul seorang pria bernama Mo Sung, utusan Baek yang datang membawa pesan. Jika Sonwoo meminta maaf sekarang juga, maka semuanya selesai. Namun jika tidak, hidupnya akan hancur. Tapi Sonwoo sama sekali tidak gentar. Di sisi lain, Hae-soo akhirnya menceritakan semuanya kepada Kang. Namun anehnya, Kang tidak marah kepada Hae-soo. Dia justru kecewa kepada Sonwoo karena menyembunyikan hal itu. Malam harinya, saat Sonwoo sedang beristirahat di apartemen, anak buah Baek datang menculiknya. Dia dipukuli, diikat dan hampir dieksekusi. Namun sebelum itu terjadi, Kang menelpon. Dia meminta agar Sonwoo diserahkan kepadanya. Sonwoo lalu dibawa menghadap Kang. Dan di sana, Kang bertanya kenapa Sonwoo tidak melapor tentang Hae-soo. Tanpa belas kasihan, Kang mengusir Sonwoo dari organisasinya. Bahkan memerintahkan Mon-suk untuk menyiksa pria yang selama 7 tahun selalu setia padanya. Sonwoo benar-benar terpukul. Semua loyalitas dan pengorbanannya hancur hanya karena satu kesalahan. Dia disiksa dengan brutal, dipukul tanpa henti, bahkan dikubur hidup-hidup. Namun, secara ajaib Sonwoo berhasil selamat. Sayangnya, penderitaannya belum selesai. Mon-suk masih terus menghina dan menyiksanya. Mereka bahkan menyuruh Sonwoo menelpon Kang dan memohon ampun. Tapi Sonwoo bukan pria bodoh. Dia sadar semua ini sudah melewati batas. Akhirnya Sonwoo pura-pura menelpon, lalu tiba-tiba menyerang balik. Kekacauan pun terjadi. Dan pada akhirnya Sonwoo berhasil kabur menggunakan mobil. Kang pun langsung murka saat mendengar kaburnya Sonwoo, karena dia tahu pria paling setia yang pernah dimilikinya kini berubah menjadi ancaman terbesar. Sonwoo lalu menelpon Minji, satu-satunya orang yang masih dia percaya. Dia meminta uang, pakaian dan bantuan membeli senjata. Lalu perjalanan balas dendam Sonwoo akhirnya dimulai. Sebelum itu, Sonwoo mendatangi Hae-soo untuk memberikan hadiah sebagai permintaan maaf terakhirnya. Keesokan harinya, Sonwoo pergi menemui seorang penjual senjata ilegal bernama Baldur. Namun, membeli senjata di Korea bukan perkara mudah. Baldur hanya melayani orang yang benar-benar dia percaya. Untuk meyakinkannya, Sonwoo menunjukkan kartu identitas organisasinya. Namun, Baldur ingin memastikan langsung kepada Kang. Sonwoo pun mulai panik, karena jika Baldur menelpon Kang, semua kebohongannya akan terbongkar. Dan disitulah semuanya berubah menjadi pertumpahan darah. Baldur dan 2 anak buahnya tewas di tangan Sonwoo. Lalu, Sonwoo membawa semua senjata yang bisa dia gunakan. Target pertamanya adalah Mo Sung. Sonwoo memaksanya menelpon Baek untuk menjebaknya. Sementara itu, seorang pria bernama Tommy datang ke tempat Baldur. Dan dia menemukan kakaknya sudah tewas bersimbah darah. Di sana, Tommy menemukan kartu nama bernama Sonwoo. Dan sejak saat itu, dia juga mulai memburu Sonwoo. Di sisi lain, Baek terkejut saat menyadari pria yang datang ternyata Sonwoo sendiri. Sonwoo lalu menelpon Kang dan berkata dia telah salah memilih musuh. Mendengar ancaman itu, Kang mulai cemas. Dia sadar Sonwoo sedang tidak bermain-main. Kang kemudian menginterogasi Minji. Namun Minji menolak membocorkan keberadaan Sonwoo, karena baginya Sonwoo sudah seperti kakaknya sendiri. Kini semua orang berkumpul di hotel milik Kang. Mereka bersiap menghadapi amukan Sonwoo.
Namun, sebelum siapapun sadar, Sunwo sudah lebih dulu masuk ke dalam. Moonsuk menjadi korban pertama. 누구야? Dia akhirnya tewas di tangan Sunwo. Sunwo kemudian naik ke lantai atas, tempat Kang menunggunya. 안 됩니다. Untuk pertama kalinya, dua pria yang dulu saling percaya itu kini saling berhadapan sebagai musuh. Kang bertanya, kenapa Sunwo melakukan semua ini? Dan Sunwo membalas dengan pertanyaan yang lebih menyakitkan. 7년 동안 당신 밑에서 무슨 말이든 Sunwo mengungkapkan semua rasa kecewanya tentang loyalitas, persahabatan, dan pengorbanan yang ternyata tidak berarti apa-apa. Namun, Kang berkata semua ini terjadi karena Sunwo melanggar perintah demi seorang wanita. Mendengar itu, Sunwo hanya tersenyum pahit. Karena ternyata manusia memang bisa melupakan 1000 kebaikan hanya karena satu kesalahan. Dan tanpa ragu, Sunwo akhirnya membunuh Kang. Namun semuanya belum berakhir. Anak buah Kang masih memenuhi hotel. Baku tembak besar pun kembali terjadi. Sunwo berhasil membantai seluruh anak buah Kang yang tersisa. Namun, di saat tubuhnya sudah penuh luka, Tommy muncul membawa senjata. Dalam kondisi kritis, Sunwo mengeluarkan ponselnya. Dan hal terakhir yang ingin dia lakukan hanyalah mendengar suara Hesu sekali lagi. Namun semuanya sudah terlambat. Sunwo akhirnya meninggal dunia. Dan disitulah kisah tragis seorang pria paling setia berakhir. Bukan karena pengkhianatan musuhnya, melainkan karena satu kesalahan kecil yang menghancurkan segalanya. Dan film pun selesai. Gimana pendapat kalian tentang alur ceritanya? Bagaimanapun juga akan lebih seru jika kalian menonton langsung film selengkapnya di platform streaming kesayangan kalian masing-masing. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Semoga terhibur dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Silahkan drop kritik membangun di kolom komentar. Jangan lupa like jika suka dan subscribe untuk rekap film menarik lainnya. Assalamualaikum and see you next time.